Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah cinta paling dramatis dan berpengaruh dari mitologi Yunani. Sebuah legenda yang tidak hanya menceritakan tentang cinta, kehilangan, dan kekuasaan, tetapi juga menjadi jawaban kuno atas pertanyaan besar, dari mana datangnya musim. Benar sekali, kita akan mengupas tuntas kisah epik Hades dan Persephone. Pertama, kita harus kenalan dulu dengan sang raja kegelapan, Hades. Setelah para dewa Olimpian mengalahkan para titan, tiga bersaudara, Zeus, Poseidon, dan Hades, mengundi untuk membagi alam semesta. Zeus mendapat langit, Poseidon lautan, dan Hades, dia mendapat bagian yang paling suram, dunia bawah, tempat yang gelap, misterius, dan penuh dengan jiwa-jiwa orang yang telah tiada. Meskipun sering digambarkan sebagai sosok yang seram, ada satu hal penting yang perlu kita luruskan. Hades bukanlah dewa kematian. Itu tugasnya Thanatos. Hades adalah penguasa dunia bawah dan semua kekayaan mineral yang tersembunyi di perut bumi. Makanya, nama Romawinya adalah Pluto, yang artinya si kaya. Dialah dewa terkaya di antara para Olimpian. Untuk menjaga kerajaannya, dia punya anjing penjaga super sangar berkepala 3, Cerberus, yang memastikan tidak ada jiwa yang bisa kabur. Sekarang, mari kita beralih ke tokoh utama wanita kita yang cantik dan ceria, Persephone. Dia adalah putri dari Zeus, raja para dewa, dan Demeter, dewi pertanian dan kesuburan. Persephone sendiri dikenal sebagai dewi musim semi, sosok yang selalu membawa keceriaan dan keindahan, sering terlihat bermain di padang rumput yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. Dia adalah simbol kehidupan dan kehangatan itu sendiri. Nah, disinilah drama dimulai. Suatu hari, Hades yang jarang sekali meninggalkan kerajaannya yang gelap naik ke dunia atas. Di sana, matanya langsung tertuju pada Persephone yang sedang asyik memetik bunga. Dalam sekejap, panah asmara menancap di hatinya. Hades jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi tentu saja, Persephone yang muda dan lugu merasa takut dan menolak perhatian dari penguasa dunia bawah yang terkesan suram itu. Hades yang tidak terbiasa ditolak, memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Dengan persetujuan rahasia dari Zeus, ayah Persephone sendiri, ia merencanakan sebuah penculikan. Hades menciptakan bunga narsisus kuning yang luar biasa indah dengan aroma yang sangat memikat. Persephone yang terpana oleh keindahan bunga itu mendekat untuk memetiknya. Tepat saat itulah, bumi tiba-tiba terbelah, sebuah jurang besar menganga, dan dari kedalamannya, Hades muncul dengan kereta perangnya, lalu menarik Persephone ke dunia bawahnya. Bisa dibayangkan, betapa hancurnya hati Demeter. Ibunya putus asa, mencari putrinya siang dan malam ke seluruh penjuru bumi, sampai-sampai ia mengabaikan semua tugasnya sebagai dewi kesuburan. Akibatnya, dunia mulai menderita, tanaman layu, panen gagal, dan kelaparan hebat melanda umat manusia. Puncaknya adalah ketika Dewi Hekate akhirnya memberitahu Demeter kebenaran pahit bahwa Zeus, suaminya sendiri, telah mengizinkan penculikan itu. Amarah Demeter meledak tak terkendali. Ia mengutuk bumi, bersumpah tidak akan membiarkan satupun tanaman tumbuh sampai putrinya kembali ke sisinya. Kekeringan dan paceklik yang mengerikan mengancam keberlangsungan hidup manusia, yang membuat para dewa di Olympus menjadi panik. Melihat kehancuran yang terjadi, Zeus akhirnya tidak punya pilihan lain. Ia mengutus Hermes, sang dewa pembawa pesan, untuk turun ke dunia bawah dan membujuk Hades agar mengembalikan Persephone. Dengan berat hati, Hades setuju. Namun, sebelum Persephone pergi, Hades yang cerdik menawarinya buah delima. Ia membujuk Persephone untuk memakan beberapa bijinya. Dalam mitologi Yunani, ada aturan sakral. Siapapun yang memakan makanan dari dunia bawah akan terikat pada tempat itu selamanya. Persephone yang mungkin sudah sangat lapar dan rindu akan kebebasan, memakan 4 biji delima tersebut tanpa menyadari konsekuensinya. Ketika Persephone akhirnya kembali ke dunia atas, Demeter sangat bahagia. Namun, kegembiraannya lenyap saat tahu putrinya telah memakan biji delima. Karena aturan tak bisa dilanggar, Zeus turun tangan sebagai penengah. Ia membuat sebuah keputusan final. Persephone akan menghabiskan 1/3 tahun bersama suaminya, Hades, di dunia bawah. Sisa waktunya ia akan berada di dunia atas bersama ibunya, Demeter. Dan dari sinilah, menurut kepercayaan Yunani kuno, pergantian musim berasal.
Setiap kali Persephone harus kembali ke dunia bawah untuk menjadi ratu di sisi Hades, ibunya, Demeter, dilanda kesedihan yang mendalam. Ia berduka dan kesedihannya membuat bumi menjadi dingin, tandus dan tanpa kehidupan. Inilah yang kita kenal sebagai musim agun dan musim dingin. Tetapi, ketika waktunya tiba bagi Persephone untuk kembali ke dunia atas, bersatu lagi dengan ibunya, Demeter pun kembali bahagia. Kegembiraannya meluap. Ia memberkati bumi dengan kesuburan, membuat tanaman tumbuh subur, bunga-bunga mekar, dan buah-buahan berlimpah. Kisah Hades dan Persephone bukan sekedar dongeng cinta. Ini adalah mitos yang kuat yang menjelaskan hubungan erat antara alam dewa dengan dunia kita. Bagaimana emosi para dewa, cinta, duka dan amarah bisa membentuk siklus kehidupan di bumi. Sebuah kisah tentang kehilangan, kompromi, dan keseimbangan abadi antara kegelapan dan terang, kematian dan kehidupan. Semoga kalian menikmati perjalanan kita ke dunia mitologi Yunani kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya.